tadi nguji di Depok. Apa itu bagian dari Oke. Selamat sore nih Prof. Terima kasih sudah menjadi saksi saya dari Kang Hadi Conscience. Teman-teman Kang Hadi ini ingin tahu kesaksiannya, sama-sama kita ikuti. Tadi ada pertentangan tentang meaningful participation, satu perlu DPD, yang satu tidak perlu. Dari Prof harus, karena harus dimaknai betul-betul terlibat. Ya. Bagaimana Prof, pendapat Prof? Baik, mengapa saya memberikan penafsiran luas untuk pasal 22D tersebut? Karena itu saya kaitkan dengan apa sebetulnya makna kehadiran DPD. Makna kehadiran DPD itu adalah melibatkan daerah dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan sehari-hari. Bagaimana dia cara melibatkan DPD? Yaitu dalam kerangka legislasi. Oleh karena itu, kalau kita lihat pasal 22D itu kan berkaitan dengan otonomi. Dan bagaimana daerah itu mendapatkan otonominya? Yaitu antara lain dengan dua cara. Yang pertama, yaitu di dalam undang-undang pembentukan daerah yang bersangkutan, atau di dalam undang-undang sektoral lainnya. Jadi dia bisa memperoleh otonomi itu melalui dua cara itu. Kalau kita mengartikan secara sempit, maka itu akan bertentangan dengan pasal 22D dan itu akan bertentangan dengan politik otonomi daerah. Oleh karena itu, tadi di dalam keterangan ahli saya mengatakan pasal 22D itu harus dibaca sebagai protection clause terhadap bab pemerintahan daerah dan otonomi daerah di Indonesia. Jadi itu caranya kita memberikan sistematik gitu ya. Jadi mendudukkan bagaimana kaitan DPD itu dengan otonomi daerah di Indonesia. Dan undang-undang di dalam undang-undang kesehatan yang dulu kan izin gitu, itu kan diberikan oleh kepala daerah gitu kan. Nah, itu kan berarti sudah menjadi urusan rumah tangga daerah dan itu adalah otonomi. Nah, itu yang tadi saya ingin sampaikan. Tadi ada pernyataan dari pemerintah, kalau semua DPD dalam pembentukan undang-undang, terutama dalam RUU Kesehatan, nggak selesai-selesai nih Prof, undang-undang. Ya, itu resiko saya katakan gitu ya. Itu adalah resiko, kita tidak bisa bicara bahwa ini nggak selesai-selesai. Apalagi kalau kita bicara mengenai pembentukan undang-undang yang demokratis atau democratic lawmaking, itu salah satu konsekuensi memang. Bagaimana proses deliberasi, terutama yang menggunakan metode omnibus, proses deliberasinya itu harus lebih lama, lebih intensif dengan mereka, dengan yang mungkin tidak menggunakan metode omnibus gitu. Karena kan omnibus itu kan mengatur banyak, mengatur semua. Jadi yang pihak yang terdampak itu akan lebih banyak gitu. Nah, jadi harus dipahami itu. Jadi tidak boleh kemudian dia mengatakan bahwa nanti kan bisa nggak selesai-selesai. Loh, itu tidak bisa justified secara hukum. Jadi tidak ada ukuran waktu. Tidak ada ukuran waktu. Yang dia harus lakukan adalah pembentuk undang-undang itu harus bertanggung jawab terhadap kualitas sebuah undang-undang yang dihasilkan. Ya, Prof, izin ada pertanyaan lagi. Kami ini dari 5OP pada saat masih RUU, kami eksis masih disebut di dalam undang-undang praktek kedokteran dan undang-undang kebidanan perawat ya. Terus bisa nggak dinafikan bahwa di dalam organisasi yang terbesar, misalnya contoh IBI dengan PDGI dan mungkin dari bidan, IBI maupun perawat dan mungkin yang lain ya, itu dinafikan bahwa kami adalah kelompok yang sama sebagai organisasi massa. Sedangkan di dalam undang-undang yang dicabut itu kami disebut semua ya, Bu Bidan ya. Bagaimana menurut pendapat Prof? Ya, ini kan sebetulnya organisasi profesi. Ya, apa makna organisasi profesi itu? Kan organisasi profesi pasti berkaitan dengan profesi-profesi tertentu. Dan itu keberadaannya itu kan sudah berlangsung
waktu yang lama. Berarti sistem yang dibangun oleh organisasi profesi tersebut adalah sistem yang sudah dibangun bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Bahwa kemudian sistem itu katakanlah ada kekurangannya, bukan berarti bahwa sistem yang sudah established gitu ya, yang relatif established, relatif stabil, itu kemudian harus diubah gitu. Tadinya saya ingin mengatakan, saya memberikan contoh waktu diskusi dengan Dr. Mahesa, mengambil pendapat dari Prof. Bagir. Prof. Bagir itu ada satu kalimatnya bagus sekali. Lebih baik saya yang menjadi korban daripada sistem yang menjadi korban. Ini mengingatkan saya bagaimana Prof. Zainal. Betul tidak? Iya, betul Prof. Prof. Zainal itu langsung mengingatkan kepada saya bahwa beliau itu menjadi korban. Iya, mutakin. Iya, yang dari. Jadi kan beliau bisa kemudian mungkin teman-teman IDIA mengatakan Prof. Zainal itu bisa menjadi dalam tanda kutip contoh nyata bahwa beliau itu mengorbankan diri demi sistem sebetulnya yang ingin dipertahankan gitu. Ya. Nah, ini kan sistem di kesehatan itu kan sistem yang universal, yang stabil gitu ya, yang dia sudah diakui keberadaannya. Nah, mengapa itu kemudian yang dibongkar? Ya, gitu. Bukan diperbaiki, tetapi kemudian dibongkar. Kan harusnya tidak seperti itu kalau menurut saya gitu ya. Kalau melakukan reformasi seperti yang tadi dikatakan, reformasi kesehatan, maka reformasi kesehatan itu harus dilakukan dengan cara-cara yang benar juga, tidak tujuan menghalalkan segala cara. Ya. Tadi Prof mengatakan ya Prof, saya mengutip juga nih, bahwa harusnya keterlibatan DPD itu dan pembentukan RUU ini bukan hanya politik yang kental, tetapi penalaran didengarkannya, bukan hanya didengarkan, yang tingkat di atas didengarkan itu apa ya Prof tadi? Konsep jadi ini kan ketika kita bicara hak-hak prosedural di dalam pembentukan undang-undang, dan itu sudah diputuskan oleh MK, hak untuk didengar, hak untuk dipertimbangkan, dan hak untuk mendapatkan penjelasan. Nah, pada saat saya menjadi ahli pada pengujian undang-undang KPK, Prof. Saldi yang menanyakan kepada saya, apakah ada the right to be accepted? Saya katakan tidak. Yang ada itu adalah the right to have an explanation. Nah, karena apa? Mereka yang terdampak itu ingin mendengarkan penjelasan sebagai bentuk akuntabilitas. Mengapa yang ini diambil, diterima, dan yang lain tidak diterima? Ini kan butuh penjelasan. Nah, itu yang dibutuhkan oleh mereka yang terdampak. Nah, tadi kan ditanya oleh Pak kuasa hukum ini, gitu ya. Kalau itu hanya 10 menit untuk ini, apakah itu partisipasi? Saya katakan ya itu sosialisasi namanya, bukan partisipasi. Iya, oleh karena itu tadi saya katakan Mahkamah Konstitusi sudah waktunya membangun tes, meaningful participation test, untuk menguji apakah betul pembentuk undang-undang itu sudah melakukan meaningful participation. Jadi biarkan itu Mahkamah Konstitusi yang akan mengembangkan tes itu. Seperti kenapa tadi saya ambil contohnya di Afrika Selatan, yaitu mengenai Doctors for Life International. Dan itu di bidang kesehatan itu. Artinya apa? Memang pemerintah terlihat betapa bidang kesehatan itu menjadi perhatian penting dimanapun, gitu. Jadi itu Doctors for Life itu dia memberikan itu Doctors for Life International. Jadi Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan itu mengembangkan meaningful participation test. Nah, itu tadi yang saya katakan pada saat saya mengucapkan keterangan ahli. Yang penting itu sampai sejauh mana mereka yang terdampak atau masyarakat memperoleh benefit dari ruang partisipasi tadi. Benefit itu yang harus diuji, dan sampai sejauh mana pertimbangan-pertimbangan yang diberikan itu memengaruhi keputusan. Jadi itu inti. Bukan ruang digital yang dibuka selebar-lebarnya, ada kan lebih dari 100 kali undangan,
Kan yang Itu kita nggak cukup, persoalkan nggak cukup. Yang dibutuhkan oleh mereka yang terdampak, oke, setelah saya memberikan pertimbangan, what next? Saya butuh. Ya. Anda jelaskan kepada saya, kepada kita semua. Itu yang nggak pernah dilakukan penjelasan itu. Prof, makin ini nih ya. Kalau tadi ada keluar pernyataan, kan sama saja setiap satu orang dengan satu organisasi sama saja. Tentu berbeda. Nah, apa Prof bedanya itu? Bedanya, yang satu individu, yang ini organisasi profesi. Organisasi profesi itu dia mewakili profesi dan setiap profesi itu kan dia punya ya, punya nature-nya Body masing-masing, of knowledge. Ya. body of knowledge masing-masing, punya nilai-nilai yang berbeda gitu. Masing-masing kan punya gitu Kalau kan. organisasi yang baru Nah. terbentuk ini kan banyak nih. Nah, Ini yang dikembangkan oleh ya saya pikir pemerintah ya mungkin dari ya, itu yang saya katakan, berarti kalau ini sudah ada organisasi yang relatif lama, kemudian pemerintah lebih mengundang organisasi yang relatif baru, disitulah yang saya katakan pemerintah cherry picking. Milih-milih aja, cherry picking itu istilahnya gitu. Dan menurut saya itu tidak mencerminkan partisipasi yang bermakna. Kalau mau mencerminkan partisipasi yang bermakna, maka dia harus memberikan kesempatan yang sama kepada organisasi-organisasi. Apalagi ini organisasi sudah lama berdiri. Organisasi yang sudah lama berdiri itu kan 73 tahun, pencapaiannya. hampir sama ya. Berbeda. PDGI 74. Coba. Ya. Dan itu tidak bisa dikesampingkan begitu saja. Jadi Ya. tidak, dalam bahasa saya, pilihan-pilihan yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang itu tidak dapat dibenarkan. Kan memilih seseorang, mengapa ini memilih ini dan tidak itu kan harus didasarkan pada pertimbangan alasan-alasan, kriteria-kriteria. Tidak boleh semau-maunya. Prof, ini kadangkala kita terbuai juga oleh bahwa ini adalah transformasi kesehatan. Organisasi profesi dianggap menghambat dengan pengujian ini. Bagaimana pendapatmu? Nah, saya mengatakan bahwa di dalam negara hukum yang demokratis adalah hak tiap warga negara, adalah hak tiap masyarakat untuk memperkarakan negaranya. Ini adalah hak ini. Itu konstitusi. Iya, konstitusi hak, ya. Dan secara teori itu begitu. Ini hak loh, hak warga negara, hak masyarakat, hak tiap orang. Kalau dia menderita kerugian, dia merasa dia menderita kerugian, maka dia akan perkarakan negara. Dan memperkarakan negara itu bisa memperkarakan secara yudisial dan secara non-yudisial. Yang dipilih oleh teman-teman organisasi profesi ini adalah memperkarakan secara yudisial. Sudah tepat ya. Iya, dan ini hak, tidak boleh dibatasi. Apa yang menjadi dasar pembatasan? Apa karena ini organisasi yang memberikan kritik? Gitu. Kan tidak boleh. Orang itu kan ada beberapa surat ya untuk pembatasan dan korbannya juga sudah ada. Tidak boleh. Prof, satu lagi, Prof. Boleh ya? Boleh. Jika nanti ini misalnya role jalan itu kayak seperti Undang-Undang Ciptaker, itu diberi kesempatan 2 tahun untuk diperbaiki ya Pak Jody, dan itu keluarnya akhirnya Perpu, bagaimana menurut pendapat Prof? Apakah bisa seperti ini? Tidak, kalau menurut saya. Jadi Apa kalau yang misalkan membedakan, dinyatakan, Prof? misalkan seperti Undang-Undang Ciptaker kan dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Iya. Tetapi selama 2 tahun masih bisa berjalan, tapi harus bisa ini. Kemudian tiba-tiba keluar Perpu kan. Nah, menurut saya itu memperlihatkan Perpu itu kan kewenangan presiden. Iya. Berarti memperlihatkan bahwa presiden tidak mau atau tidak punya niat untuk tunduk pada putusan pengadilan. Nggak mau dengerin. Nah, Harusnya nggak usah ada Perpu. Kenapa? Harusnya nggak usah ada Perpu. Nggak usah, dia harus perbaiki, itu kan perintah. Iya. Perintah dari pengadilan, perintah dari MK. Dia harus melakukan perbaikan selama 2 tahun. Kalau 2 tahun Anda tidak perbaiki, maka ini akan inkonstitusional permanen. Ini kan tidak diperbaiki, tapi justru mengeluarkan Perpu. Dan ini yang diamini oleh DPR. Ini yang membuat kita, kalau saya secara ekstrim, saya di mana-mana ditanya, tapi kan ini inkonstitusional bersyarat.
masih dia MK sendiri mengatakan ya silakan tidak apa-apa, tapi pendapat saya pribadi saya mengatakan begitu dinyatakan inkonstitusional bersyarat maka seharusnya harus dimaknai inkonstitusional. Iya. Nggak usah pakai bersyarat-bersyarat karena ininya pelanggarannya masif sekali, pelanggaran prosedurnya sangat masif. Terima kasih Prof. Nah ini saya sebentar satu pertanyaan sama-sama. lagi. Para kuasa hukum untuk rencana ke depan ini ada sidang lagi kapan? Ya, Tanggal sidang 29 ya? keterangan ahli dari pihak pemerintah dan DPR. Tapi kita tetap semangat bersama Prof. Susi, kita menghidup-hidupkan konstitusi, menghidup-hidupkan dan mendokter-dokterkan konstitusi kita sehingga kita mendapatkan konstitusi yang sehat, bukan konstitusi yang stunting dan sempit. Itulah ikhtiar kita, bukan hanya untuk menguji undang-undang, tapi juga menguji dan meletakkan konstitusi sebagai supremasi, menghidupkan konstitusi dan menjadikannya kehidupan berbudaya konstitusi seperti pesan Pak Bagirmanan. Saya meminta Prof. Sukman untuk mewakili. Terima kasih dengan Prof. Mungkin silakan. Baik, saya kira atas nama semua organisasi profesi, ya, Prof. Susi, kami mengucapkan terima kasih. Sore ini saya kira sangat sangat mengesankan buat kita. Dan penjelasan-penjelasan Prof. Susi itu saya kira sangat penting, dan mudah-mudahan nanti hakim konstitusi akan memberikan keputusan yang betul-betul adil. Amin, Ya. Saya kira itu bagus sekali, dan kami sendiri sekaligus belajar gitu ya. Bahwa 4 SKS. iya, dari DPD saja sebenarnya kalau saya ingat dulu, itu pemerintah daerah itu yang menentukan dokter itu mau ke sana atau tidak gitu. Dia bisa menerima bidan atau menerima dokter gigi tidak. Ya, itu sangat penting buat mereka. Saya kira betul sekali saya kira. Terima kasih. Terima kasih. Ya, kita juga diwakilkan ada IBI, ada PDGI. Ya tadi perawat sudah balik ya. Oke. Terima kasih ya Prof. Ya, oke. Terima kasih ya Prof. Terima kasih.